kabarnya, Lia? Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Namun saya memiliki beberapa masalah dalam tugas saya, Bu. Masalah? Ada apa, Lia? Terus terang saya, Ibu mendengar dari guru-guru yang lain, Alia memang punya masalah mengenai tugas-tugas di mata pelajaran tertentu. Apa Alia bisa menceritakannya kepada Ibu? Saya mau bercerita, Bu, tapi saya bingung harus cerita dari mana. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Tidak perlu terburu-buru. Dan kalau begitu, Ibu tanya dulu, apa Alia pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah, Bu. Kalau begitu, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling sehingga Alia bisa mengerti apa itu proses konseling yang sebenarnya. Nah, proses konseling adalah pemberian bantuan kepada konseli yang sedang memiliki masalah. Nah, dalam proses konseling terdapat asas-asas yang perlu kita patuhi, seperti asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini saya sebagai konselor tidak boleh membocorkan masalah-masalah yang Alia ceritakan kepada Ibu. Nah, apa Alia bisa memahami apa yang Ibu jelaskan tadi? Oh, jadi seperti itu ya, Bu, proses konseling itu. Sekarang saya sudah paham. Baiklah, jika Alia sudah paham, sekarang Alia mungkin bisa menceritakan masalah yang Alia alami kepada Ibu. Sebenarnya, saya memiliki permasalahan mengenai tugas sekolah saya, Bu. Saya mendapatkan nilai rendah pada satu mata pelajaran karena pada mata pelajaran ini kita diperintahkan untuk presentasi di depan kelas. Nah, hal ini adalah masalah saya, Bu. Saya tidak suka tampil di depan banyak orang, Bu. Diperhatikan sedikit saja, saya sudah merasa gugup dan cemas. Sebenarnya sekarang pun saya merasa cemas karena harus berbicara berdua dengan Ibu seperti ini. Kalau saya merasa cemas seperti ini, tangan saya menjadi gemetaran dan keringatan, Bu. Kadang kalau berhadapan langsung dengan orang banyak, saya menjadi sesak nafas. Makanya pada hari itu saya memutuskan untuk tidak ikut presentasi dan nilai saya menjadi rendah. Baiklah Alia, Ibu memahami apa yang Alia rasakan terkait masalah Alia. Jadi di sini Alia memiliki masalah, sering merasa cemas sehingga gugup dan gemetar, sampai-sampai Alia merasa sesak nafas jika harus tampil di depan orang banyak, ataupun jika Alia sedang diperhatikan. Makanya Alia tidak bisa presentasi karena merasa cemas yang menyebabkan nilai Alia ini rendah. Seperti itu? Iya, Bu, benar seperti itu. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Alia mulai merasa cemas seperti ini? Saya sudah seperti ini sejak kecil, Bu. Saya memang suka sendiri. Saya tidak begitu suka bersosialisasi dengan orang banyak. Sepertinya Alia ini anak introvert ya? Sepertinya seperti itu. Kalau Ibu boleh tahu juga, apakah Alia sebelumnya sudah pernah mencoba untuk menghilangkan rasa cemas yang Alia rasakan? Sudah, Bu. Saya selalu menenangkan diri saya dengan terus berpikir bahwa saya bisa melakukannya. Tapi saya terus-menerus gagal. Apa Alia mau kalau Ibu bantu? Tentu saja saya mau, Bu. Saya juga tidak ingin seperti ini terus. Sepertinya saya benar-benar perlu bantuan dari Ibu. Baiklah Alia, jadi di sini masalah Alia sering merasakan cemas apabila berada di hadapan orang banyak, sehingga memiliki gejala gemetaran dan keringat pada bagian-bagian tubuh tertentu, hingga sesak nafas. Apa begitu? Benar sekali, Bu. Nah, dengan masalah yang Alia alami, sepertinya Ibu bisa membantu Alia dengan teknik desensitisasi sistematis. Dan apa Alia sudah tahu apa itu teknik desensitisasi sistematis? Tidak tahu. Teknik desensitisasi sistematis adalah teknik yang digunakan untuk melemahkan respon terhadap stimulus yang tidak menyenangkan dan mengenalkan stimulus yang berlawanan atau stimulus yang menyenangkan. Namun, dalam hal ini kita juga akan menerapkan teknik relaksasi karena masalah Alia ini berkaitan dengan kecemasan jika berada di hadapan orang banyak.
Maka ibu harus membantu Nak Alia dengan menggunakan teknik ini. Bagaimana? Apa Nak Alia setuju? Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Saya mau, Bu, dibantu dengan teknik yang Ibu jelaskan. Baik, karena Alia sudah paham, mari kita mulai mempraktikannya sekarang ya, agar Alia juga bisa rileks untuk berbincang-bincang dengan ibu. Dan Alia juga bisa menerapkannya kapanpun Alia merasa cemas ya. Baik, Bu. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan badan kita dengan merilekskan. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan badan kita dengan merilekskan otot-otot di badan kita yang seringkali merasa tegang dengan melakukan beberapa gerakan. Maka dari itu, sebelum melakukan teknik ini, Alia harus memperhatikan pakaian yang Alia kenakan. Pakaian Alia harus nyaman dan sedikit longgar ya, agar Alia bisa bergerak dengan bebas dan leluasa. Selain itu, Alia juga harus melepaskan perhiasan yang Alia pakai terlebih dahulu. Saya paham. Oke. Pertama-tama, sekarang Alia bisa melepaskan jam tangan jika Alia memiliki jam tangan atau perhiasan, dan tolong posisikan tubuh Alia senyaman mungkin. Alia sudah merasa nyaman? Sudah, Bu. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Alia bagaimana Alia dapat merilekskan otot-otot Alia. Saya akan mulai dengan tangan kanan saya, seperti ini. Apakah Alia bisa mengikuti gerakan ini? Bisa, Bu. Oke, duduklah dalam posisi yang enak ya. Baik, Bu. Sekarang tutup mata Alia. Lalu bayangkan Alia sekarang sedang berada di hadapan orang banyak dan melakukan presentasi, serta diperhatikan juga dengan orang-orang di sekitar Alia. Sekarang buka mata Alia. Apa yang Alia rasakan? Saya sangat takut, Bu. Tangan saya sampai gemetaran dan berkeringatan, Bu. Baik, sekarang mulai relaks. Baik, sekarang kita akan mulai relaksasinya ya. Pertama-tama, tangan kananmu luruskan ke depan dan kepalkan tinjunya. Kepalkan dengan keras dan rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tengahmu. Dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan secara perlahan, lalu turunkan. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kiri Alia. Dilakukan seperti yang tadi, kepalkan dengan kuat, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan secara perlahan, lalu turunkan. Apakah Alia merasa ototnya sudah rileks? Lumayan, Bu. Oke. Sekarang pejamkan mata kamu. Pejamkan dengan kuat. Rasakan ketegangan di sekeliling mata kamu dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot di sekitar mata kamu. Lalu buka mata kamu secara perlahan. Bagaimana? Terasa nyaman, Bu. Sekarang angkat bahumu kuat-kuat sampai telinga. Rasakan ketegangan di bahu kamu dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kendorkan dan rasakan perbedaan ketegangan tadi dengan rileks sekarang.
Sekarang jatuhkan kepala kamu ke belakang dan rasakan ketegangan di belakang kepalamu serta punggung dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali pada posisi semula dan rasakan perbedaan tegang tadi dan rileks sekarang. Selanjutnya, ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafasmu dan Sekarang, ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafasmu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan dan secara perlahan. Sekarang, tarik perutmu dalam-dalam. Kencangkan otot perutmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan. Sekarang, luruskan kedua kaki kamu. Tegakkan jari-jari kaki kamu ke langit-langit. Rasakan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja yang dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan, dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tanganmu. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba kembali melakukan teknik ini. Nah, Ibu ingin Alia memikirkan tentang skala tegangan antara 0 yang sama dengan rileks, 5 yang sama dengan belum rileks. Nah, katakan pada Ibu, gimana Alia sekarang rasakan? Saya berada pada posisi 0, Bu. Saya merasa seluruh bagian saya menjadi nyaman dan rileks. Baik, sekarang tutup mata kamu. Bayangkan kembali, Alia sedang berada di depan banyak orang dan melakukan presentasi, dan juga diperhatikan oleh orang-orang di sekeliling Alia. Sekarang buka mata Alia. Apa yang Alia rasakan? Saya masih merasa tegang, Bu. Namun saya sudah tidak merasa gemetaran dan saya sudah bisa mengendalikan ketegangan saya, Bu. Bagus sekali, Alia. Apakah kamu masih merasa ada ketegangan di bagian-bagian otot kamu? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Saya sudah merasa nyaman di setiap bagian tubuh saya. Bagaimana perbedaan dengan tubuhmu sebelum dan setelah penerapan teknik ini? Tadi saya merasa benar-benar tegang dan tidak nyaman, Bu. Badan saya terasa kaku. Sebaliknya, setelah melakukan konseling ini, badan saya menjadi lebih ringan dan lebih rileks. Serta saya sudah lebih bisa mengendalikan kecemasan saya, Bu. Bagus sekali, Alia. Itu menunjukkan bahwa praktik kita ini berhasil. Kamu bisa mempraktikannya sendiri di rumah ataupun ketika kamu sedang merasa tegang dan cemas. Nah, Ibu minta Alia latihan 2 kali sehari ya, sekitar 15-20 menit setiap harinya. Terima kasih, Bu. Saya rasa saya benar-benar perlu untuk melakukan ini saat saya merasa cemas agar saya merasa rileks kembali. Nah, jika Alia tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Alia selama berlatih di rumah. Iya, saya setuju, Bu. Dengan cara itu, saya akan tahu di mana letak kekurangan saya saat latihan di rumah. Baik, karena teknik yang kita terapkan ini sudah berhasil, maka sebaiknya Ibu akhiri pertemuan kita kali ini ya. Semoga kedepannya Alia bisa menerapkan teknik ini dan Alia juga bisa menghubungi Ibu kapan saja jika Alia memerlukan Ibu. Baik, Bu.
Saya akan mencoba dan berusaha untuk menghilangkan rasa cemas saya dengan mengikuti instruksi dari ibu ini. Terima kasih Bu, sudah mau untuk membantu saya. Sama-sama Alia, semangat ya dengan tugas-tugasnya. Baik Bu, terima kasih atas arahan dan bantuannya ya Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.